Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Julia dari kelas 5 TBI C dengan NIM 221230088. Saya dari kelompok 1. Saya akan membahas sebuah topik yang telah menjadi pondasi pemikiran manusia selama ribuan tahun, yaitu filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philosophia. Philos yang bermakna cinta atau sahabat, sedangkan sophia bermakna kebijakan, kearifan, atau kebijaksanaan. Jadi jika digabungkan menjadi philosophia yang berarti cinta terhadap kebijakan atau kearifan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan pengertian filsafat secara umum, filsafat adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental yang berkaitan dengan keberadaan, pengetahuan, moralitas, akal, dan bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai beberapa macam kejadian. Contohnya bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Sehingga menimbulkan tanda tanya dalam kepala kita. Apakah yang sebenarnya terjadi dan apa penyebabnya? Ternyata hal tersebut juga dirasakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Rasa penasaran tersebut sehingga melahirkan para ahli-ahli filsafat alam Yunani seperti Thales, Anaximenes, Herakleitos, Pythagoras, Leucippus, Demokritos, dan Empedokles. Yang pertama ada Thales. Thales adalah orang pertama yang mencari jawaban atas pertanyaan tentang asal segala benda alam raya ini. Yang kedua ada Anaximenes. Anaximenes menganggap bahwa yang menjadi dasar bagi semua benda dan kehidupan di alam ini adalah udara. Lalu yang ketiga ada Herakleitos. Herakleitos berpendapat bahwa tidak ada yang kekal di alam ini. Semuanya akan mengalami perubahan. Tokoh ini juga percaya bahwa dasar segala sesuatu adalah api. Lalu ada Pythagoras. Pythagoras ini adalah ahli matematika yang berpandangan bahwa segala sesuatu berasal dari angka. Selanjutnya ada Leucippus. Leucippus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang atom. Dan ada Demokritos. Sama halnya dengan Leucippus, Demokritos ini juga berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari atom-atom dan ruang hampa. Atom bersifat kekal, tidak dapat dilihat dan tidak bisa dibagi. Yang terakhir ada Empedokles. Tokoh ini berpandangan bahwa alam semesta itu terdiri dari 4 unsur utama, yaitu udara, api, air, dan tanah. Setelah kita mengetahui apa itu filsafat, tentunya kita bertanya-tanya, mengapa harus filsafat dan dari mana asalnya filsafat? Nah, berikut asal-usul filsafat. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat berasal dari keheranan atau rasa takjub manusia terhadap alam semesta. Contohnya ketika kita sedang melihat alam sekitar, seperti ketika kita melihat gunung-gunung yang tinggi menjulang, laut-laut yang luas, serta suara ombak yang bergemuruh. Tentunya kita bertanya-tanya, dari mana benda-benda tersebut berasal dan mengapa benda-benda tersebut ada. Nah, rasa penasaran inilah yang memicu manusia untuk mencari penjelasan rasional tentang segala sesuatu. Selanjutnya asal-usul filsafat menurut Socrates. Filsafat lahir dari dialog dan diskusi kritis. Dengan mempertanyakan sesuatu, manusia dapat mencapai kebijaksanaan. Setelah munculnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala, tentunya manusia akan berusaha untuk
mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, entah itu dengan cara berdialog, berdiskusi dengan orang pintar, ataupun mencari tahu sendiri dengan kritis. Dalam dunia filsafat, ada 3 tokoh filsuf yang terkenal. Yang pertama ada Socrates. Socrates ini adalah filsuf Yunani yang paling terkenal, yaitu hidup sekitar tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates ini merupakan tokoh yang sangat peduli dengan perkembangan manusia. Menurutnya, jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling dalam. Jadi, jiwa merupakan hakikat manusia yang memiliki arti sebagai penentu kehidupan manusia. Socrates menggunakan metode dialektika, yaitu dengan metode tanya-jawab untuk mengeksplorasi konsep moral dan etika. Tokoh filsuf yang kedua ada Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ia adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles, serta salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah filsafat barat. Plato mendirikan akademi di Athena, yang dianggap sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi pertama di dunia barat. Yang ketiga ada Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dia adalah murid Plato dan guru bagi Alexander Agung. Meskipun belajar di bawah bimbingan Plato, pemikiran Aristoteles sangat berbeda dan sering kali berlawanan dengan gurunya. Ia dikenal sebagai pemikir yang sangat luas dengan kontribusi penting dalam berbagai bidang, termasuk logika, etika, politik, biologi, fisika, metafisika, dan estetika. Filsafat memiliki beberapa cabang, yaitu sekitar 6 cabang. Cabang yang pertama yaitu ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berfokus pada pengetahuan, kepercayaan, dan kebenaran. Cabang ini mempelajari bagaimana kita mengetahui sesuatu, apa yang dapat kita ketahui, dan batas-batas pengetahuan. Contoh pertanyaannya seperti, apa itu pengetahuan? Ada juga pertanyaan yang seperti, bagaimana kita bisa membedakan antara kepercayaan yang benar dan salah? Lalu, apakah semua pengetahuan berasal dari pengalaman? Cabang yang kedua yaitu metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat dasar realitas, keberadaan, dan alam semesta. Ini termasuk pertanyaan tentang apa yang ada, seperti apakah ada hal-hal yang bersifat fisik dan non-fisik, sifat waktu, ruang, dan kausalitas. Contoh pertanyaannya yaitu, apa itu realitas? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Apa hubungan antara pikiran dan tubuh? Nah, itu contoh pertanyaan dari cabang metafisika. Cabang yang ketiga yaitu logika. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar. Logika berfokus pada struktur, argumen, dan cara menarik kesimpulan yang sah dari premis-premis yang diberikan. Contoh pertanyaannya seperti, bagaimana kita bisa mengetahui apakah argumen itu valid? Apa aturan dasar untuk berpikir dengan benar? Yang keempat ada cabang etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari moralitas dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan yang benar dan salah. Etika mencakup analisis tentang apa yang membuat tindakan baik atau buruk, serta bagaimana kita harus bertindak dalam situasi tertentu. Contoh pertanyaannya nih ya, seperti apa itu kebajikan? Apa yang membuat suatu tindakan menjadi benar atau salah? Bagaimana kita harus hidup? Selanjutnya ada cabang estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang mempelajari keindahan, seni, dan pengalaman estetik. Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang membuat sesuatu indah, bagaimana kita merasakan seni, dan apakah ada standar universal untuk kecantikan.
Contoh pertanyaan cabang estetika itu seperti apa itu keindahan, apa yang membuat karya seni itu bernilai, bagaimana seni berhubungan dengan emosi kita. Yang terakhir ada cabang filsafat ilmu. Filsafat ilmu mempelajari metode, dasar, dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang membuat sesuatu menjadi ilmiah. Bagaimana kita bisa mempercayai pengetahuan ilmiah dan batas-batas metode ilmiah. Pertanyaan yang muncul pada cabang ini tentunya tidak jauh dengan hal-hal yang berhubungan dengan ilmiah. Nih, contoh pertanyaannya yaitu apa itu metode ilmiah, apa batas-batas ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Setelah kita mempelajari cabang-cabang filsafat, kita beranjak ke perkembangan filsafat. Yang pertama, filsafat kuno, abad ke-6 sebelum Masehi dan 5 sebelum Masehi. Pada periode ini, filsafat berfokus pada pertanyaan-pertanyaan dasar tentang alam semesta, realitas, dan kehidupan. Filsafat kuno terutama berkembang di Yunani dan Tiongkok. Pada abad ini dimulai dengan para filsuf prasokrates seperti Thales, Pythagoras, dan Herakleitos yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar alam semesta. Kemudian muncul tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang telah dibahas tadi. Selanjutnya perkembangan filsafat pada abad pertengahan 5-15 Masehi. Filsafat abad pertengahan sangat dipengaruhi oleh agama, terutama Kristen, Islam, dan Yahudi. Fokus utama filsafat pada periode ini adalah sintesis antara ajaran agama dan filsafat klasik. Tokoh filsafat pada abad ini yaitu ada Thomas Aquinas dari filsafat Kristen, lalu ada Al-Farabi dan Ibnu Sina dari filsafat Islam. Setelah abad pertengahan ada filsafat Renaissance, yaitu pada 15-17 Masehi. Renaissance menandai kebangkitan kembali pemikiran klasik, tetapi dengan fokus baru pada manusia, alam, dan ilmu pengetahuan. Periode ini dilandasi oleh pemikiran yang lebih sekuler dan individualistik, serta kebangkitan metode ilmiah. Selanjutnya filsafat modern pada abad 17-19 Masehi. Di era ini, filsafat mulai lebih berfokus pada rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan hak-hak individu. Filsafat modern sering dianggap sebagai permulaan dan filsafat yang kita kenal saat ini. Selanjutnya ada perkembangan filsafat kontemporer dari abad 19 Masehi sampai sekarang. Filsafat kontemporer lebih beragam dan multidisipliner, mencakup berbagai aliran dan pendekatan. Pemikiran kontemporer sangat dipengaruhi oleh perkembangan sains, politik, teknologi, dan budaya global. Selanjutnya ada perkembangan filsafat masa kini. Filsafat masa kini terus berkembang dan bersinambungan dengan banyak disiplin ilmu lain seperti psikologi, ilmu komputer, politik, dan lingkungan. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang filsafat dan perkembangannya. Sekarang saya akan memaparkan kesimpulan dari materi tadi. Filsafat adalah upaya manusia untuk menemukan jawaban realitas, pengetahuan, dan moralitas melalui penalaran kritis. Berkembang dari pemikiran filsuf kuno hingga filsuf modern, filsafat memiliki berbagai cabang seperti metafisika, epistemologi, etika, dan logika. Seiring berjalannya waktu, filsafat akan terus berkembang, memberikan dasar pemikiran bagi manusia tentang eksistensi dan dunia. Oke, baik. Itu saja penjelasan materi tentang
filsafat dan perkembangan dari saya. Bagi teman-teman yang belum paham tentang materi tadi, bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ini. Baik, terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.